there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, untuk kesempatan kali ini kita akan kembali mencoba memberikan reaksi ataupun tanggapan terhadap TV Laskar Kristus, ya. Yang kemarin ada yang terpotong dan ada yang tertinggal saya menanggapi. Jadi saya mencoba kembali memberikan reaksi kebalik, ya, menanggapinya hari ini. Semoga ini nanti kita bisa mengambil pelajaran lagi, ya, terhadap apa yang dia sampaikan, ya, oleh TV Laskar Kristus ini, ya. Berikut saudara penyampaiannya berkaitan tentang, dia sebetulnya mereaksi video saya juga sebelumnya, yakni berkaitan dengan pernyataan saya yang mengatakan umat Islam jauh lebih Kristen daripada umat Kristen itu sendiri. Jadi dia menanggapi. Nah, sekarang kita tanggapi kembali, begitu ya. Ini bagian potongan yang tertinggal yang belum sempat saya berikan reaksi jawaban terhadap Laskar Kristus ini pada video sebelumnya. Berikut penjelasan yang disampaikannya dalam video ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau ada yang mengatakan seperti narasinya tadi itu, mereka lebih Kristen daripada orang-orang Kristen, itu omong kosong. Ya. Itu omong kosong semua. Mereka melanggar semua kok. Islam melanggar apa yang disampaikan di dalam hukum Taurat, Zabur, dan Injil. Apalagi Injil yang melarang poligami. Tidak boleh bercerai. Dilarang semua. Ya, jadi banyak sekali yang merupakan aturan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu dilanggar oleh umat Islam. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, di dalam Keluaran pasal 20 teman-teman sekalian, di situ tertulis 10 hukum Taurat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Baik, saudara, sudah sama-sama kita dengarkan ungkapan, uraian, penyampaian dari TV Laskar Kristus. Ya. Ya, luar biasa tanggapannya ataupun penjelasannya berkaitan dengan video yang pernah saya unggah. Dia menyatakan bahwa pernyataan saya yang mengatakan umat Islam jauh lebih Kristen daripada umat Kristen itu dianggap omong kosong, ya. Sehingga dia menyatakan tadi bahkan umat Islam melanggar semua. Melanggar hukum Taurat, melanggar Injil, Alkitab, ya, perjanjian lama, perjanjian baru, Zabur, dan lain sebagainya. Tidak masalah dengan pernyataannya itu, ya. Kita uji emis hari ini, saudara. Kita uji data, uji fakta, uji, ya, keabsahannya. Benarkah apa yang dia sampaikan itu? Dan mana yang lebih benar nanti? Dan mana yang bisa membuktikan, gitu ya. Kalau saya bilang tadi penjelasan dia itu hanyalah asumsi, hanyalah khayalan saja, hanya tuduhan saja, tanpa ada bukti-bukti yang jelas. Bahkan dia tadi menunjukkan tentang 10 hukum Tuhan, ya, atau Ten Commandment itu. Nah, kita cek Ten Commandment itu. Siapa sekarang yang sebenarnya yang melaksanakan Ten Commandment itu? Umat Islam atau umat Kristen, ya? Kita cek itu, ya. Kita buktikan mana yang benar. Tuduhan dia itu
atau pernyataan saya pada video sebelumnya, umat Islam jauh lebih Kristen daripada umat Kristen itu sendiri. Ya, kemudian dia juga sempat melontarkan tentang poligami gitu ya. Jadi Islam melanggar hukum Taurat atau hukum Alkitab tentang poligami. Jangan salah. Ya, silakan nanti dibuka dilihat dalam Kejadian ya. Surah Kejadian pasal 4 ayat 19 ya. Di situ Lamekh itu punya istri 2, yaitu pertama istrinya bernama Ada, yang kedua istrinya Zila. Itu kan poligami itu. Ada di dalam Alkitab ya. Ayat tentang poligami itu ada di dalam Alkitab. Jadi jangan sembarangan menyebutnya gitu ya. Yang mana yang kami langgar gitu. Sudah ada ajaran-ajaran poligami itu di dalam Alkitab. Itu Kejadian pasal 4 ayat 19 itu. Ya, di situ Lamekh mengambil 2 istri. Yang pertama istrinya adalah Ada, yang kedua adalah Zila. Ya, itu yang jelas-jelas saja itu. Kemudian lagi saudara sekalian, dia mengatakan tentang Ten Commandment, ya, 10 hukum Tuhan. Kita uji fakta sekarang saudara sekalian berkaitan tentang Ten Commandment itu. Siapa yang telah melanggar, siapa yang telah yang telah keluar dari hukum Taurat itu atau 10 hukum Tuhan yang diberikan kepada Nabi Musa melalui di dalam kitab Taurat. Ya, itu ada di dalam Keluaran pasal Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ya, di situ ayatnya berbunyi tentang Ten Commandment itu. Nah, intinya Ten Commandment itu adalah yang ini. Kita cek satu persatu sekarang saudara. Siapa yang melaksanakan Ten Commandment itu dan siapa yang melanggarnya ya. Pertama bunyi Ten Commandment itu, jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Ini hukum yang pertama ya. Jangan ada Allah yang lain ya di hadapanku. Artinya tidak boleh ada itu Tuhan yang lain selain daripada Allah. Itu kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya sekarang, siapa yang memposisikan dirinya berada pada posisi itu? Umat Islam. Umat Islam yang mengamalkan la ilaha illallah ataupun tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah itu. Sementara kalian mempertuhankan Yesus. Sementara Yesus sendiri tidak mengakui dirinya Tuhan. Ya, kemarin saya sudah sebutkan itu ayatnya Matius pasal 17 ayat 21 sampai 23 itu. Tidak menerima dia dipertuhankan. Kemudian lagi di dalam Markus pasal 12 ayat 29, Yesus mengatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi siapa yang menjalankan syariat Yesus itu? Siapa yang menjalankan Ten Commandment yang pertama itu? Kami umat Islam. Kalian justru mempertuhankan yang lain selain daripada Allah. Ya, Yesus bukan Allah. Ya, dia hanya utusan. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. itu jelas pernyataan Yesus begitu itu, dan kami umat Islam yang menjalankan itu. Kami yang mengimani Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar, dan kami mengimani Yesus itu adalah utusan seorang nabi. Itu yang pertama. Jadi justru umat Islam yang menjalankan itu, umat Islam yang melaksanakan Ten Commandment ini yang pertama. Jadi siapa yang tidak tidak melaksanakan Ten Commandment itu kalau begitu? Itu baru pertama. Yang kedua, Ten Commandment itu ada pelarangan buat patung. Untuk pembuatan patung. Ya. Syariat Islam juga yang melarang untuk membuat patung. Sementara, ya, lihat saja di Kristen itu patung Yesus itu besar. Patung Bunda Maria besar, apalagi di Katolik. Ya. Alasan dia tidak disembah mana? Itu justru. Makanya kemarin ucapan Daniel Mananta, dia mengatakan di dalam patung Yesus itu ada unclean spirit. Ada roh jahat. Oh, heboh kemarin kan umat Kristen mendengar ungkapan daripada Daniel Mananta kemarin, yang dia mengakui dan menyatakan bahwasanya di dalam patung Yesus itu ada unclean spirit. Ya.
Nah, sekarang siapa yang melanggar itu? Kekristenan. Kekristenan yang melanggar itu, bukan kami umat Islam. Kami umat Islam tidak ada. Lihat aja di masjid-masjid. Mana ada patung? Kami tidak dibolehkan membuat patung itu. Melukis sesuatu atau membuat ukiran kepada sesuatu yang benda hidup atau makhluk hidup. Itu dilarang dalam syariat Islam. Justru kalian yang melaksanakan itu. Kalian yang melanggar Ten Commandment yang pertama itu. Apalagi menyembah kepadanya. Kalian kan bermohon, berdoa, bermunajat di depan patung Yesus itu. Nah, sekarang siapa yang melanggar Ten Commandment yang kedua itu? Sudah 2 Ten Commandment yang kalian langgar. Ya, yang sudah dilanggar oleh saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Nah, Ten Commandment sudah 2 dilanggarnya itu. Ya, kita cek yang ketiga. Jangan menyebut nama Allah, nama Tuhan Allahmu dengan sembarang tempat. Oke lah, kalau ini mungkin belum terlalu signifikan lah kelihatannya. Belum terlalu. Kita lihat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ten Commandment itu. Kuduskan hari Sabat. Hari Sabat itu, Sabat bahasa Ibrani, kalau Arabnya itu Sabtu. Yang jadi bahasa Indonesia sekarang itu hari Sabtu. Harusnya mengkuduskan, mensucikan ibadah itu di hari Sabtu. Bukan di hari Ahad, bukan di hari Minggu. Tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab itu memerintahkan saudara-saudaraku yang beragama Kristen untuk beribadah ke gereja itu di hari Minggu. Itu tidak ada. Tidak ada satupun ayat yang menjelaskan untuk perintah ibadah di hari Minggu, itu tidak ada. Yang ada adalah di hari Sabat. Ya, di hari Sabtu. Harusnya beribadah di hari Sabtu, bukan di hari Minggu. Oke? Siapa lagi yang kalau begitu yang melanggar hukum Tuhan itu? Ya, siapa lagi? Yang beribadah di hari Minggu lah yang melanggar itu. Kemudian Ten Commandment yang kelima, untuk menghormati ayah dan ibu atau birrul walidain lah di dalam Islam itu. Ya, sama lah, oke lah, kalau itu tidak terlalu. Yang keenam, jangan membunuh. Oke, tidak masalah. Yang ketujuh, jangan berzina. Nah, ini. Saudara sekalian, melihat konsep agama itu jangan hanya skop kecil. Islam dan Kristen ini tidak hanya untuk di Indonesia. Untuk seluruh dunia dan untuk seluruh umat manusia. Kita cek sekarang larangan berzina ini. Siapa yang lebih dominan? Yang membolehkan dan melegalkan perzinahan siapa sekarang? Lihat di negara-negara yang mayoritas beragama Kristen, hidup bebas, hidup bersama, tanpa ada ikatan pernikahan, justru dilakukan oleh negara-negara yang mayoritas beragama Kristen. Kalau dalam Islam tidak diperbolehkan itu. Pelarangan zina itu keras di dalam Islam. Nah, sekarang siapa yang melakukan zina? Coba tengok di Eropa. Jangan lihat di Indonesia saja. Kita terikat dengan norma-norma adat istiadat ketimuran juga. Ya, di samping aturan-aturan agama. Ya, kita diikat juga dengan aturan norma-norma adat istiadat. Nah, lihat itu di Eropa. Lihat di Amerika. Ya, lihat di benua-benua Eropa dan Amerika sanalah. Yang mereka bisa hidup bebas tanpa ada ikatan pernikahan dan itu legal. Maka di sana berapa banyak anak atau bayi lahir tanpa ada status jelas orang tuanya secara legalitasnya. Ya. Anak lahir di luar pernikahan di Eropa sana banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang melanggar Ten Commandment khususnya tentang larangan perzinahan? Kami yang melarang perzinahan itu. Sementara saudara-saudara kita yang beragama Kristen, khususnya di benua-benua Eropa sana atau di Amerika, di negara-negara yang mayoritas adalah beragama Kristen, justru melegalkan hidup bebas. Ya, laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan. Kalian yang melanggar itu. Hah? Nah, itu apa lagi itu LGBT sekarangnya lagi hangat-hangatnya. Ya, Jerman, Belanda, Swedia dan beberapa negara besar Eropa lainnya yang mayoritas di sana pemeluknya adalah ajaran Kristen, justru melegalkan LGBT.
Tidak saja perzinahan itu, lebih dari perzinahan itu. Ya sama juga berzina juga dia itu. Satu jenis lagi. Kan lebih apa? Ironi gitu ya. Begini yang diakui dia katanya menuduh Islam banyak melanggar dan banyak melarang. Makanya saya jadi teringat ucapan dari pendeta ini sekarang sudah mualaf, pendeta Yo. Nah, ini pendapat pendeta Yo nih. Coba perhatikan baik-baik apa pengakuan seorang mantan pendeta yang pada akhirnya dia harus mualaf. Dia menyadari tentang apa yang dilakukan oleh umat Kristen. Kita saksikan ini pendapat atau perkataan pendeta Yo. Ya. Nah, kembali ke tadi, ke tentang buku petunjuk. Ya, kita hari ini kalau ngomongin agama, tentunya kita balik lagi ke kitab sucinya. Ya, betul. Ya, kita kembali ke kitab sucinya. Ya. Nah, ketika ada di Kristen itu saya sering merenung. Ini agama paling lucu. Semua yang ada tertulis di kitabnya, tidak ada satupun yang dilakuin. Nah, sudah kita saksikan saudara, pendeta Yo mengatakan lucu agama ini katanya ketika dia masih Kristen. Apa yang ada di dalam Alkitabnya tidak satu pun dilaksanakan oleh umatnya. Kan ini sekali lagi TV Laskar Kristus ini menampar mukanya sendiri, mempermalukan dirinya sendiri dan mempermalukan umat Kristen pada umumnya. Silakan saudara saja yang menilai. Saya hanya menyampaikan hal ini semua dan hanya membuktikan data. Kita uji data siapa sebenarnya yang melanggar Taurat dan Injil, dan juga siapa yang melanggar Ten Commandment itu. Demikian saudara, jawaban dari saya. Semoga ini sampai kepada TV Laskar Kristus. Saya tunggu juga jawabannya, apa tanggapannya, apa komentarnya, sehingga nanti bisa dicerna ini ya. Saudara-saudara sih bisa menilai siapa yang benar dalam konsep pelaksanaan hukum Taurat dan Injil. Maka saya rasa saya tidak salah kalau mengatakan umat Islam jauh lebih Kristen daripada umat Kristen. Demikian saudara, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.